Yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Surat Al-Hajj ayat 37. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau ingin iki sampun kula maknani. Ya Allah langsung mawon kita murati alayyana lallaha luhumuha wala dima'uha. Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha. Dan tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya onta-onta badanah tersebut, juga darah-darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi sampai kepada Allah Ta'ala sifat takwa dari kalian semua. Kadzalika sakhkharaha lakum, dan seperti itulah Allah Ta'ala menundukkan, menaklukkan kepada onta-onta badanah untuk kalian semua. Litukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian semua mengagungkan, mentakbirkan terhadap Allah Ta'ala atas petunjuknya Allah kepada kalian. Wa basyiril muhsinin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Muhsin atau orang-orang yang ihsan. Ini tasik membahas mengenai yang namanya hewan-hewan hadyu yang digunakan untuk menghormati penghormatan terhadap tanah haram yang akan disembelih untuk Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala. Melakna tengeriki ya Allah ya Rabbihu ya Karim, dingendika akan melakna tengeriki dingendika akan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha ay la yurfa'ani ilaihi. Tidak akan sampai terhadap Allah Ta'ala, tidak akan diangkat terhadap Allah Ta'ala daging-dagingnya onta-onta badanah dan juga darah-darahnya, itu tidak akan sampai terhadap Allah. Walakiyana luhut taqwa minkum, akan tetapi yang sampai terhadap Allah Ta'ala adalah sifat takwa dari kalian semua. Ayyurfa'um ilaihi minkum al-amalu sholih al-khalis lahum al-iman, yakni yang akan diangkat, dihaturkan terhadap Allah Ta'ala dari kalian semua, dari kita semua, adalah amal soleh yang murni, yang ikhlas, yang disertai dengan yang namanya iman. Ayat ini turun karena asbabun nuzulnya adalah pada zaman dahulu para musyrikin itu setelah mereka memberikan hewan-hewan hadyu mereka, hewan-hewan persembahan mereka untuk tanah haram, maka setelah disembelih oleh mereka, yang ada mereka itu, yang mereka lakukan bukan kok membagi-bagikan daging, akan tetapi mereka itu bahasane tengeriki bahasane apa sih, dicetno atau dikotorkan, atau di bahasa Jawa ini ditelet-teletno darahnya itu loh, dioles-oleskan. Yang ada itu mereka, orang-orang kafir, setelah menyembelih terhadap hewan-hewan penghormatannya berupa onta-onta badanah, itu mereka bukan kok dagingnya dibagikan, kemudian darahnya dibersihkan. Yang ada itu mereka justru malah mengoles-oleskan darah-darahnya itu tadi ke Baitullah, nang Ka'bah
dioles-olesi darah. Kemudian dagingnya itu tidak dibagikan tapi digelar. Bahasanya ngono ya, dikelemprahne digelar di sampingnya Ka'bah. Dengan anggapan mereka itu ingin memberitahu, bahasa kasarnya ngomong ngono. Dengan anggapan mereka itu ingin memberitahu bahwa ini loh, cara bahasanya matur kepada pangeran bahwa aku ini sudah memberikan sebuah hewan penghormatan. Tapi cara mereka salah. Darah malah digunakan untuk nopo? Oles-oleskan terhadap Ka'bah dan juga seluruh berhala-berhala yang pada waktu itu ada. Malah di ayat ini Allah Ta'ala menegaskan, la yanallahu luhumuha wala dima'uha, bahwa yang namanya darah, kemudian daging-dagingnya onta-onta badanah yang digunakan sebagai hewan penghormatan itu tidak akan sampai terhadap Allah Ta'ala, tidak akan dihaturkan kepada Allah Ta'ala. Ya, bahasanya tengeriki raddun lima kanat alaihi al-musyrikuna min tashrihil lahmi wa ja'lihi haulal ka'bah wa tadmihiha bid-dami taqarruban ilallah. Ya, ngeriki dikatakan ayat ini untuk bahasanya untuk menolak terhadap apa yang dilakukan oleh para musyrikin, berupa mereka itu bukan kok membagi-bagikan daging, tapi yang ada mereka itu membuat daging itu selemprakan, nih bahasa Indonesia, berhamburan. Ya, berserakan, berhamburan, berserakan, daging-daging itu dibiarkan berserakan di sisinya Ka'bah. Dan kemudian orang-orang kafir itu mereka darahnya itu mereka oles-oleskan kepada Ka'bah. Melakno dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau niku dawuh, justru tindakan yang seperti ini merupakan tindakan yang sifatnya itu menunjukkan bahwa mereka itu bodoh, goblok, ngeten ndak. Apa itu jenis tindakan yang seperti itu adalah tindakan yang bodoh, tindakan yang konyol. Kenapa kok dikatakan sebagai tindakan yang konyol? Beliau dawuh, lian dzalika li'annahum kanu qablal Islam hina yadhbahuna lil ausan yuratikhuna as-sanam bidima idzabihah. Nggih, ngeri ngoten nggih. Tadi ka'annahum yaquluna lahu laqad dzabahna laka wa hiya dima'u dzabihah wa fi hadzal amal minhum dalilun ala ghabaihim wa hum kitasarrufihim. Jadi yang dilakukan oleh mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrikin setelah menyembelih terhadap hewan-hewan sembelihan adalah mereka itu menggunakan daging-dagingnya untuk diberserakan, dibiarkan berserakan di sisinya Ka'bah, kemudian juga bahkan darahnya itu mereka oleskan ke Ka'bah, mereka oleskan kepada berhala-berhala yang pada waktu itu ada di situ. Pun, maka dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, wa fi hadzal amal minhum dalilun ala ghabai wa hum kitasarrufi. Ini merupakan sebuah tindakan bodoh daripada mereka. Kenapa kok dianggap bodoh? Fa innahum yarawna annahum idza lam yulattihuhu bidami ma arafa annahum dabahu min ajli. Karena mereka itu seolah-olah menganggap kalau tidak mereka oleskan darahnya itu ke Ka'bah, ke berhala-berhala mereka, seolah-olah mereka itu memiliki anggapan bahwa ini nggak tahu, kalau nggak dioleskan ke Ka'bah, kalau nggak dioleskan ke berhala itu seolah-olah mereka nggak tahu. Maka ini bodoh. Res, itu awal mulanya adalah seperti itu. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, mulakno seperti yang didawuhaken kalian Syekh As-Suyuti di dalam kitabnya Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Maksur, beliau niku dawuh, jadi akhraja Ibnu Jarir wa Ibnul Mundzir an Ibnu Juraid qala an-nusubu laisat bi asnamis sanam. Ya. Yusawwaru wa yunqashu. Hadhi hijaratun tunsabu salasu mi'atin wa sittuna hajaran. Jadi di sekitarnya Ka'bah itu kurang lebih ada berhala totalnya 360. Wakeh, Pak.
Nang sekitar Ka'bah itu sangat banyak, rupanya ada 360 berhala. Fakanu idza zabahu nadahu ad-dama ala ma aqbala minal bait wa syarrahu al-lahma wa ja'aluhu 'ala al-hijarah faqala al-muslimun ya Rasulullah kana ahlul jahiliyah yu'addimuna al-bait bid-dam fanahnu ahaqqu an nu'addimuhu faka'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakrahu ma qalu fanazalat layyana Allah luhumha wala timauha. Nah, ini dikatakan tadi ceritanya memang mereka itu seperti itu. Di samping-sampingnya itu ada yang namanya berhala, jumlahnya 360. Jumlahnya ada 360 dan tatkala mereka melakukan sebuah penyembelihan, maka mereka akan mengotori yang namanya Ka'bah, kemudian berhala akan mereka olesi dengan darah. Dan daging-dagingnya akan selemrakan atau bahasanya akan ditelantarkan, akan diberdiarkan, berserakan di sekitarnya Ka'bah bahkan. Maka tengeriki para muslimin laporan dumateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya para musyrikin itu mengagungkan terhadap yang namanya Ka'bah, yang namanya berhala-berhala mereka itu dengan darah. Maka kita ya Rasulullah lebih berhak untuk memuliakan yang namanya Ka'bah ini daripada mereka. Karena kalau kita tahu kan, kalau sekarang itu syariat itu diganti. Bahasa kasarannya ngomong kan. Jadi syariat Islam itu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana caranya menghormati Ka'bah itu yang benar. Lalu saya kan orang enak Pak ceritanya Ka'bah itu diolesi dengan darah itu enggak ada. Tapi diganti diolesi dengan minyak wangi. Napa? Diolesi dengan minyak wangi. Bentuk penghormatannya seperti itu. Melana layyana Allah luhumuha wala dimauha. Bon, kalau lanjutakan malih. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi akan dihaturkan, akan sampai terhadap Allah sifat takwa dari kalian semua. Ini yang dihaturkan terhadap Allah Ta'ala itu adalah sifat takwanya kita. Nah, bahwa yang dihaturkan kepada Allah Ta'ala adalah sifat takwanya kita, bukan yang lain. Ya Allah, ya Rabbihu, ya Karim, bukan yang lain. Oleh karena itu, tengeriki dikatakan, Masya Allah. Jadi sekali lagi semisal ini bisa kita kiaskan dengan hal-hal yang lain. Bahwa kita semisal tatkala kita sholat, kita menggunakan baju yang sangat bagus, ya, sarung yang sangat bagus. Maka itu semua, bentuk itu semua, ya, itu semua tidak akan sampai terhadap Allah Ta'ala kecuali sifat takwa daripada kita. Sifat takwa daripada kita, yakni amal solihnya kita yang murni karena Allah, yang disertai dengan iman, itulah yang akan sampai terhadap Allah Ta'ala. Orang enak liyo. Bon, tengeriki diingintika akan ngoten. Bon, kita lanjutkan malih. Tengeriki dilanjutakan. Ya Allah, ya Rabbihu, ya Karim, walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum. Dan seperti itulah Allah Ta'ala menaklukkan, menundukkan hewan-hewan onta-onta badanah untuk kalian semua. Ini sudah ditafsiri kemarin bahwa Allah Ta'ala itu menundukkan onta-onta badanah untuk kita semua. Karena andaikan Allah Ta'ala tidak menundukkan onta-onta badanah untuk kita, niscaya onta-onta tersebut tidak akan tunduk. Jadi onoe unta iku nemeng nuruti karo menungso itu bukan karena wataknya. Seringkali kan kita itu mengira bahwa semua itu terjadi karena proses alami. Kan ngono to, Pak. Kita membagi-bagi anjen sing jenenge unta itu termasuk hewan yang bukan liar. Kemudian kalau harimau atau semisalnya itu termasuk hewan buas. Maka perlu digarisbawahi bahwa memang tunduknya unta terhadap manusia itu karena sakhkharaha lakum. Allah Ta'ala lah yang menundukkan kepada kita. Kemarin sudah ditafsiri karena andaikan Allah Ta'ala tidak menundukkan unta badanah terhadap kita, niscaya kita semua tidak akan bisa mengendalikan unta, la tutaku bahasanya. Kita tidak akan bisa mengendalikan.
litukabbirullaha ala ma hadakum ay arsyadakum li ma'alimi dini wa manasiki hajjihi, agar kalian semua itu mengagungkan, mentakbirkan terhadap Allah Ta'ala atas petunjuk yang diberikan kepada kalian semua. Jadi tengriki dingendikaaken tujuannya Allah Ta'ala menaklukkan itu agar kita semua itu bertakbir terhadap Allah, karena Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita. Ay arsyadakum lima alimi dinihi, Allah Ta'ala telah memberikan tahu terhadap kita tentang tanda-tanda agama kita, ma'alimiddin, wa manasiki haji, tempat-tempat hajinya kita. Melakno tengriki niku diingetikaken sakharha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum, dawuhnya Syekh As-Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Mansur. Tengriki beliau dawuh diriwayatkan daripada Imam Al-Hakim dari Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman, beliau dawuh diriwayatkan daripada Hasan bahwa beliau Sayyidina Hasan dawuh amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal bisa'a an ajwadama najid. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengenakan pakaian-pakaian yang bagus-bagus. Annal bisa ajwadama najid. Well, duwe pakaian gawian pakaian yang paling bagus. Tapi tujuannya sekali lagi bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk bahasane awak dhewe ku untuk adu outfit. Bukan untuk adu outfit. Tapi ngeriki bahkan ngeriki wa anna tatayyaba bi ajwadima najid. Kita gunakan parfum yang paling wangi yang kita miliki. Wa an nudhhiya bi asmani ma najid. Kita harus berkorban dengan hewan yang paling gemuk. Nep kok sik ngantuk ae to, Nep. Kale ngantuk, kale turu. Engkok mari ngaji turu wae. Ngaji ngantuk, mari ngaji turu sampai jam 8. Karwan ditahan dhisik ngono lho. Mari ngaji ya turu. Ya lek mari ngaji gak turu ngono tak pantes. Lanjut, wa an nudhhiya bi asmani ma najid, dan kita diperintahkan untuk berkorban dengan hewan-hewan yang paling gemuk. Bahasane teng mriki intinya kabeh kudu apik. Gawe pakaian sing apik. Gawe minyak wangi sing paling larang, sing paling harum yang kita miliki. Tapi sekali lagi tujuannya itu semua karena Allah Ta'ala, bukan karena untuk berbangga-banggaan, untuk tafakhur mboten. Mulane kalau di sebagian dawuh itu tengriku dingendikaken sesungguhnya Allah Ta'ala itu suka untuk melihat sebagian hambanya itu dalam keadaan di hambanya itu terlihat asar daripada nikmatnya Allah. Gampangane ngomong ngeten, Allah Ta'ala memberikan terhadap kita nikmat yang besar, uang yang cukup. Kemudian bahkan Allah Ta'ala juga sifatnya setelah memberikan terhadap kita nikmat yang cukup, maka Allah Ta'ala itu senang kalau melihat hal tersebut itu tampak kepada diri kita. Kita contohkan semisal awak dhewe duwe duit lumayan cukup, gaji katakan ya lumayan cukup. Aja sampai pakaian elek, sarung elek, itu aja sampai. Bahasa kasarane ngomong, koyo ora diopeni karo pangeran. Pangeran sing kaya nikmat sing akeh nang awake dhewe, rezeki ya cukup. Aja sampai gawe klambi beda-beda. Tapi sekali lagi ini tidak untuk menghukumi orang loh ya. Ini untuk kita. Jadi kalau kita punya nikmat yang banyak, maka sudah selayaknya kita tampakkan nikmat banyaknya Allah Ta'ala kepada diri kita. Jangan sampai awak dhewe ketok gembel, padahal awak dhewe niku sudah dicukupi oleh Allah Ta'ala rizkinya. Mulane wau dingendikaken gawe pakaian annal bisa
atyab ajwada ma najid wa an natatayyaba bi ajwadi ma najid wa an nudhiya bi asmani ma najid. Pun wal baqaratu an sab'atin wal juruzu an sab'atin wa nudhiru at-takbir wa alaina sakinah wal waqar. Tengeri dilanjutkan. Jadi yang namanya sapi itu untuk 7 orang, kemudian onta juga untuk 7 orang, dan kita diperintahkan untuk an-nudhiru at-takbir. Kita diperintahkan untuk menampakkan yang namanya takbir, ucapan-ucapan takbir. Kalau nak bahas masalah takbir ini yang kalau eling itu kali abi, masya Allah. Bagaimana caranya takbiran itu benar-benar rame, benar-benar keliling. Kalau di dalam kitab Fathul Qorib Mula ya sudah dibahas bahwa takbiran di Yaumi Idul Adha itu dimanapun, kamu di masjid, kamu di musola, kamu di jalan, kamu di pasar, semuanya mengumandangkan yang namanya takbir. Aja sampai sing jenenge takbiran niku salon. Yang pertama. Jadi sing muni iku adalah lisan-lisan kita. Zaman saiki kan modele kan ora to, Pak, salone tok di unekna sing buanter. Wonge ora muni. Itu yang pertama. Ini jelas iki. Dawe Habibien harus digemakan yang namanya takbir di Idul Adha itu. Malah tenggerike wingi ku Allah taala dawuh itu kabirullah. Itu fungsinya adalah kita agar menggemakan terhadap yang namanya takbir, apalagi di dalam hari Idul Adha. Gemakan takbir. Kalau kamu termasuk orang-orang yang punya berpengaruh di kampung kamu, kalau bisa adakan yang namanya takbir keliling. Itu termasuk perkara yang disyariatkan. Tapi sekali lagi juga harus tertib loh ya. Kalau perlu juga di jalan-jalan, pakai nyewot truk dan seterusnya. Nah, kalau zaman dahulu itu terasa sangat syahdu sekali. Karena memang yang mengucapkan, yang menggemakan takbir itu memang benar-benar lisannya orang-orang yang hidup. Bukan hanya sekedar salon. Memang benar-benar. Wes pokoknya lek zaman biyen aku pas wae Abi tasik sugeng sawenang. Abi itu benar-benar menyuarakan dan bahkan semuanya diperintahkan sama Abi. Gelis diperintahkan, kamu kalau bisa mengadakan yang namanya takbir keliling. Semuanya takbir keliling. Ojo mek bocah-bocah cilik tok sing dikon takbir keliling. Bocah-bocah nom-nom barangi loh. Itu juga mengadakan yang namanya takbir keliling. Semangat untuk menggemakan takbir ini harus kita besarkan. Dawe Kanjeng Nabi dawe Sayyidina Hasan dari perintahnya Kanjeng Nabi wa an nudhiru at-takbir. Bagaimana caranya takbir ini benar-benar bergema. Dan jangan sampai ada yang namanya pelarangan dari polisi. Saat dia tegas ngomong ngono ya. Soalnya polisi ku bahasa kasarnya sering kali ini bahasanya kurang podo. Lek tahun baru ae sing jenenge mercon, sing jenenge wong ngumpul sakmono akeh dijarno tanpa ada kekhawatiran untuk ribut, untuk apa sih bahasanya onar ataupun yang lain. Tapi kalau takbiran sering kali dilarang dengan alasan keamanan sampai dilarang. Itu kan salah. Kalau memang dikhawatirkan yang namanya terjadi tawuran atau onar atau yang lainnya, harusnya tetap diizinkan tapi apa sih bahasanya? Dipantau dan diiringi. Paham ya? Agar hal positif tetap terjadi, hal negatif sudah diatasi. Ngono lho. Dia aja sampai sing jenenge takbiran ini dilarang, itu jangan sampai. Takbiran harus berjalan dan yang takbiran adalah kita. Itu intinya litukabirullah ala ma hadakum, agar kita semua itu bisa menggemakan takbir terhadap Allah Ta'ala atas ala ma hadakum. Pun
Wabasyiril muhsinin, dan berilah kabar gembira kepada al-muhsinin ayil muwahhidin, yakni orang-orang yang mengesakan terhadap Allah Ta'ala. Al-muhsin, orang-orang yang ya Allah ya Rabbi ya Karim muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Ini ada dua versi. Versi yang paling minim al-muhsin itu ya orang-orang yang mengesakan terhadap Allah dan melakukan segala tindakan kewajiban-kewajibannya. Wong ngelakoni salat fardu tok, marangaten zakat tok, pokoknya melakukan hal-hal sing wajib tok, itu sudah dikatakan sebagai al-muhsin. Tapi kalau al-muhsin yang kelasnya sangat tinggi, ini seperti yang didahulukan oleh malaikat Jibril ya terhadap Kanjeng Nabi, al-ihsan, yang namanya ihsan berbuat baik itu bukan hanya sekedar melakukan hal-hal yang wajib seperti itu. Akan tetapi yang namanya ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini hadisnya malaikat Jibril, wal ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang namanya ihsan adalah kita menyembah terhadap Allah Ta'ala seolah-olah kita itu melihat terhadap Allah Ta'ala. Kalau kita nggak bisa membayangkan seolah-olah kita itu melihat terhadap Allah Ta'ala, maka kita harus membayangkan bahwa Allah Ta'ala itu sedang melihat terhadap kita. Ini cara bahasanya para ulama sufiyah, ini biasa disebut dengan yang namanya makom muraqabah. Atau makom seseorang itu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Ini maknanya ihsan yang paling tinggi. Sehingga bagaimana ihsan itu? Ya ihsan itu sebenarnya kita ngelakoni sholat wajib, zakat, ya, orang ngelarani wong liya, itu sudah dikatakan ihsan. Ngoten lho. Itu sudah dikatakan ihsan. Tapi kalau kita mampu, hendaknya kita itu memiliki ihsan yang lebih tinggi lagi. Yaitu tidak hanya dalam hal-hal yang wajib, tapi kita meningkatkan kualitas lebih tinggi. Yaitu kita bisa melakukan salat-salat sunnah. Kemudian kita melakukan sedekah-sedekah sunnah. Dan bahkan kita sampai ke level yang lebih tinggi lagi. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita menyembah terhadap Allah Ta'ala seolah-olah kita itu melihat terhadap Allah. Kalau tidak bisa seperti itu, berarti seolah-olah kita itu diawasi, dilihat oleh Allah. Bon, itu maknanya ihsan yang disebutkan. Bon, kita lanjutkan. Ayat selanjutnya dimaknani. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Ngriki surat Al-Hajj ayat 38. Innallaha saktenane Gusti Allah iku yudafi'u nolak, melindungi. Iku yudafi'u nolak atau melindungi atau membela anil ladzina sangking wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina, ngelindungi menolak ghawa ilal musyrikina ing pira-pira sandupayane wong musyrik, innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Allah saktenane Gusti Allah la yuhibbu ora demen sapa Allah kulla khawanin ing saben-saben wong kang banget cidrone. Kulla khawanin ing saben-saben wong kang banget cidrone bundi wa fi amanatihi ing dalam amanae khawan dalam badan fi amanati ing dalam amanai Allah, kafurin
kafurin tur kang banget ngufurine li ni'matihi maring nikmati Allah. Wahum utawi kula khawaning kafur iku al musyrikin wong kang padha musyrik. Al makna utai maknane innallaha la yuhibbu, maknanya Allah taala tidak suka itu iku annahu saktenane Allah iku yu'aqibuhum bakal matrapi sapa Allah ing musyrikin pun. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Ngeri dikatakan sesungguhnya Allah taala itu akan menolak dari orang-orang yang beriman tindakan-tindakan buruknya orang-orang musyrik. Ya, niku maknane ngoten. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah taala itu akan menolak atau akan melindungi orang-orang yang beriman dari tindakan-tindakan buruknya orang-orang musyrik. Awak dhewe kudu mantap tenan, Pak. Pokoke awak dhewe iki sing ngelindungi iki Allah taala. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah taala itu tidak mencintai terhadap setiap orang-orang yang berkhianat di dalam amanahnya Allah. Kafurin li ni'matihi, yang sangat mengkufuri terhadap nikmatnya Allah. Siapa mereka? Wahum al-musyrikun, mereka adalah orang-orang yang mensekutukan terhadap Allah. Al-makna annahu yu'aqibuhum, maknanya adalah sesungguhnya mereka itu akan mendapatkan balasan dan juga siksaan dari Allah taala. Wes, niku murad secara garis globalnya ngoten. Teng mriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Maknanya adalah innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah taala itu akan menolak atau akan melindungi orang-orang yang beriman dari tindakan-tindakan buruknya orang-orang yang tidak beriman. Tindakan-tindakan buruknya orang-orang musyrik. Teng mriki dingendikaken awal mulanya ayat ini munasabatu hadil ayah lima qablaha annallaha ta'ala lamma dzakara jumlatan min af'alil haji wa tarhib fihi wa dzakara anal kufar yasudduna an-nas an masjidil haram ka'anna qailan yakul bi ayyi syai'in tatamakkanu an-nas minal haji wal hadaya min ma'a wujudil mani' fa anzalallahu hadhil ayah bisyaratan lil mu'minin wa annahum yatamakkanuna minal masjidil haram. Tengeriki intinya adalah hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Ayat-ayat yang sebelumnya itu kan merupakan ayat-ayat yang menjelaskan perihal Allah Ta'ala itu mensyariatkan kepada kita yang namanya amaliyah haji. Dan juga amaliyah agar mau yang namanya berkorban dan memberikan hewan-hewan haji, hewan-hewan penghormatan. Lah, ketika seperti itu pada zaman dahulu, orang-orang musyrik itu selalu menyegah, menghalang-halangi, menakut-nakuti terhadap para muslimin agar mereka itu tidak melaksanakan yang namanya haji. Paham ya? Jadi Allah Ta'ala niku wis nyariatno dan juga mentarghib. Mentarghib itu membuat para muslimin itu agar suka untuk melaksanakan, menunaikan yang namanya ibadah haji. Akan tetapi pada zaman dahulu besertaan targhib dari Allah Ta'ala, maka orang-orang kafir ini yang ada menghalang-halangi, mencegah, meneror terhadap orang-orang yang beriman yang ingin melaksanakan haji. Benar, Pak? Bon. Jadi ngoten, sekali lagi maka ini pelajaran daripada ayat ini seolah-olah kalau semua hal itu sudah diperintahkan oleh Allah Ta'ala, walaupun ditemukan
halangan yang begitu besar berupa orang-orang kafir yang selalu menghalang-halangi, meneror, atau bahkan dengan kejinya melakukan tindakan-tindakan buruk kepada kita, para muslimin, maka Allah Ta'ala memberikan sebuah jaminan berupa innallaha yudafi'u anil ladina aman. Wis to, pokoke anggere awakmu iku wis dikongkon nglakoni haji, dikongkon nglakoni umroh, sekalipun orang-orang kafir pada waktu itu meneror, kemudian menghalang-halangi atau bahkan mencegah terhadap orang-orang yang beriman, tetap saja lakukan. Jangan takut terhadap halangan-halangan itu. Jangan takut terhadap teror-teror atau bahkan tindakan-tindakan buruk mereka. Karena kalian yang melindungi adalah Allah Ta'ala. Langsung. Wes. Ngeriki tinggi akan Allah Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai bentuk bisyarah, sebagai bentuk kabar gembira untuk para mukminin. Seolah-olah diucapkan bahwa bagaimana mungkin para manusia ini bisa melaksanakan haji dan memberikan hadaya, akan tetapi di situ banyak para muslimin yang mencegah. Maka tengriki ingin dikatakan bahwa sesungguhnya mereka pasti akan bisa untuk sampai kepada Masjidil Haram, dan Allah Ta'ala lah yang melindungi mereka dari musuh-musuh mereka. Nah, jadi secara garis globalnya asbabun nuzulnya ayat ini adalah untuk memberikan kabar gembira. Akan tetapi, dawuhnya Syekh As-Sawi, wa hadil ayah wa in kana sababun nuzuliha ma dzukir illa annal ibrata bi umumil lafzi. Ya. Tengriki dikatakan walaupun asbabun nuzulnya ini adalah khusus untuk pelindungan Allah Ta'ala terhadap para mukminin yang sedang mendapatkan tindakan buruk dan pencegahan dan peneroran dari orang-orang kafir agar tidak melakukan haji. Akan tetapi ayat ini tetap umum bahwa Allah Ta'ala itu akan melindungi kita semua orang-orang yang beriman. Pokoknya gue sing mantep. Napa pokoknya awak dhewe mantep. Cukup aku gak dodo ya. Ora perlu wiritan-wiritan, ora perlu amalan khusus. Sing penting awakmu mantep lek kapan awakmu itu dilindungi pangeran dengan ayat innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu, sebagale mandi tenanan. Semono uga sakwalike. Kowe ahli amalan sing kaya apa wae, tapi lek awakmu ora mantep ambek pangeran, padha wae ora ngaramandi. Jadi sing paling utama adalah urusan hati kita. Cara nang napa imritine idil fata hasba liqadihi rufi wa kullu man lam ya'takid lam yantafi. Karena seorang pemuda itu tergantung kepada sekuat apa keyakinannya. Karena orang yang tidak memiliki iktikad yang baik, dia tidak akan diangkat derajatnya. Ibarat gini loh Pak, awakmu duwe musuh, kemudian kamu sudah punya senjata yang paling canggih. Bahasanya awakmu duwe lading lah. Katakan lading, katakan kamu punya samurai, ngono lah ya. Kamu punya samurai. Maka begini, maka yang namanya samurai ini benar-benar akan berfungsi untuk kamu kalau kamu itu meyakini bahwa memang samurai ini akan bisa kamu gunakan untuk melindungi kamu. Tapi kalau kamu walaupun punya samurai, kamu tidak meyakini bahwa samurai itu termasuk hal yang bermanfaat untuk kamu, ya kamu nggak akan menggunakan. Jadi senjata utamanya kita adalah idil fatah hasba'ti qadirufi wa kullu man lam yantafi wa kullu man lam ya'takid lam yantafi. Awak dhewe kudu yakin tenanan bahwa kita itu benar-benar dilindungi oleh Allah Ta'ala. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Pun kita lanjutkan lagi. Mana bahasan Syekh As-Sawi teng mriki dilanjutaken fal mu'minuna ma'aluhum lil 'izzi wan nasri wal fawzil akbar. Pokoknya para mukminin ini endingnya pasti akan mulia, pasti akan mendapatkan pertolongan.
Wa inim tuhinu bibala'in aw ghairihi. Walaupun pada awalnya para mukminin itu kalah. Wa fadhalika litakfiri sayiatihim wa rafi darajatihim fahum bi khairin ala kulli hal. Jadi walaupun para mukmin itu awal-awalnya itu kalah, mendapatkan kekalahan. Karena nopo? Ngeriki itu semua, kekalahan itu semua untuk menggugurkan keburukan-keburukan dan untuk mengangkat derajat. Kalau kita lihat semisal di Palestina, kita para mukminin masih kalah jauh, penindasannya begitu hebat. Maka itu semua ya kekalahan yang di awal, pasti para mukmin akhirnya pasti akan menang. Pun qauluhu hawa ilal musyrikin, bahwa Allah Ta'ala itu pasti akan menolak dari kita semua para mukminin tindakan-tindakan buruknya para musyrikin. Dilanjutkan, innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak senang terhadap orang-orang yang berkhianat aili ni'matihi, berkhianat terhadap nikmatnya Allah, fi amanatihi, fi amanatihi, amanah-amanahnya Allah, berupa perintah-perintah dan juga larangannya, kafurin li ni'matihi, yang sangat mengkufuri terhadap nikmatnya Allah. Wahum al musyrikun, mereka adalah para musyrikun. Ngeri tinggi akan para kerana napa li annahum khainuna kafiruna fi kulli waqtin. Karena orang-orang musyrikun niku merupakan orang-orang yang berkhianat dan juga kufur di setiap waktu. Orang kafir, orang musyrik itu positif, bahwa mereka itu khawanin kafurin. Mereka itu berkhianat terhadap Allah Ta'ala dan mengkufuri terhadap nikmatnya Allah. Lalu bagaimana kita para muslimin? Wa amal usatu al mu'minun wa amal usatu minal mu'minin falaisu kadzalik. Adapun para orang-orang yang ahli maksiat yang dari golongannya orang-orang mukmin, maka tidak bisa dikatakan setiap waktu itu berkhianat dan kafir. Falaisu kadzalik wa hadza wa yu'atul kafiri isra wa'idil mu'minin li anna sya'nal kha'in yujaza ala khiyanati bil khizyi wal iqab. Jadi sebenarnya ayat ini pun maknanya kan ngaten nggih, wal makna annahu yu'aqibu, maknanya adalah Allah Ta'ala akan membalas, akan menyiksa terhadap mereka. Pun niki sak satu-tawa udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu ila Allah alam bisawab.